got so much motherfucking design on right now. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Akananda Widiana, kelas C231E, Prodi D4 Bisnis dan Manajemen Retail. Di sini saya akan membahas mengenai review jurnal statistika yang berjudul Analisis Biblimentary berdasarkan data surplus. Yang pertama ada latar belakang, perkembangan teknologi dan perubahan lingkungan bisnis global menuntut pemetaan ulang terhadap liniatur loyalitas pelanggan untuk mengidentifikasi arah riset yang baru. Loyalitas pelanggan dianggap sebagai elemen penting dalam mengamankan keunggulan kompetitif di lingkungan bisnis ke konsumen. Dari segi sikap dan perilaku, loyalitas menawarkan manfaat signifikan untuk direferensi, meningkatkan pengetahuan tentang pengalaman loyalitas pelanggan, tetapi menjadi area eksplorasi penting dalam literatur bisnis dan pemasaran. Selanjutnya ada rumusan masalah bagi 2015 artikel dan 453 makalah konferensi. Di analisis, alat analisis yang digunakan adalah Bibliomini, sebuah aplikasi berbasis web yang merupakan bagian dari paket bibliometrik pada perangkat lunak RStudio. Analisis mencakup dekonstruksi dan visualisasi data terkait penulis, yaitu jurnal atau sumber jurnal, negara atau afiliasi, serta analisis kata kunci atau evaluasi tematik. Selanjutnya, hasil penelitian. Tiongkok merupakan negara Wuhan, tren publikasi dan pergeseran fokus topik yang dipenuhi oleh teknologi digital dan perubahan lingkungan bisnis modern dalam penelitian loyalitas pelanggan. Yang selanjutnya ada metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan metode analisis bibliometrik. Data dikumpulkan dari database surplus untuk periode tahun 2029, 2019 hingga 2023. Penggunaan kata kunci sebanyak 2.468 dokumen terdiri dari 2015 artikel dan 453 makalah konferensi. Di analisis, alat analisis yang digunakan adalah Bibliomini, sebuah aplikasi berbasis web yang merupakan bagian dari paket bibliometrik pada perangkat lunak RStudio. Analisis mencakup dekonstruksi dan visualisasi data terkait penulis, yaitu jurnal atau sumber jurnal, negara atau afiliasi, serta analisis kata kunci atau evaluasi tematik. Selanjutnya ada variabel dan indikator yang digunakan. Penelitian ini menggunakan variabel peneliti membagi variabel menjadi dua jenis, yaitu variabel bebas, variabel terkait. Yang kedua menggunakan indikator. Indikator ini digunakan untuk mengukur atau menjelaskan variabel human capital. Ada 5 indikator yang digunakan dalam penelitian ini. Yang pertama, manufaktur dan penjelasan variabel human capital. Yang pertama ada individual atau kemampuan individu. Yang kedua, motivasi individu. Yang ketiga, iklim organisasi. Yang keempat, efektivitas kelompok kerja. Yang kelima, kepemimpinan. Selanjutnya, hasil penelitian. Tiongkok merupakan negara paling produktif dalam menerbitkan pelayanan loyalitas pelanggan. Jumlah Sustanbi adalah paling produktif dengan 95 artikel. Sementara Journal of Rating and Customer Service menjadi yang paling berpengaruh dengan indeksasi tertinggi. Kata kunci yang paling dominan digunakan adalah penjualan atau sales, diikuti oleh loyalitas pelanggan dan kepuasan pelanggan. Topik
yang sedang tren dan berpotensi untuk dikembangkan meliputi platform perdagangan, niat pembelian, kualitas layanan, serta subtema modern seperti Black Hand dan Deep Learning dalam konteks perilaku konsumen. Terdapat jaringan kolaborasi internasional yang luas, terutama melibatkan negara seperti Tiongkok, Indonesia, Amerika Serikat, dan India. Selanjutnya, ada pembahasan review. Peneliti dalam artikel berhasil menggeser paradigma lama yang menganggap manusia hanya sebagai biaya atau mesin. Poin krusial dalam pembahasan ini adalah penggunaan 5 indikator human capital. Seperti kapasitas, motivasi, iklan organisasi, efisiensi kelompok, dan kepemimpinan sebagai alat ukur produktivitas. Fokus pada problem development menunjukkan bahwa ketika perusahaan berinvestasi pada kemampuan individu, tampaknya tidak hanya pada perform kerja, tetapi juga loyalitas atau keterkaitan karyawan terhadap visi perusahaan. Selanjutnya ada kesimpulan review. Penerapan pendekatan human capital yang tepat akan menciptakan lingkungan kerja yang lebih produktif dan manusiawi. Meskipun penelitian bersifat kualitatif, deskriptif, hasil yang didapatkan memberikan landasan bahwa perdagangan kualitas sumber daya manusia adalah kunci utama dalam menghadapi tantangan organisasi di masa depan. Sekian penjelasan review jurnal dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.